Rema hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang ini tidak mungkin bisa menjadi pemimpin. Demikianlah hasil analisa seorang ahli ketika mengadakan tes IQ terhadap Tan Tau Jan, yang saat ini kita kenal sebagai Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa akan tiba saatnya Pak Obaja bisa menjadi seorang pemimpin dan gembala sidang sebuah gereja. Gereja yang kemudian tertanam di berbagai kota di seluruh pelosok Indonesia, bahkan bertunas di berbagai tempat di dunia. Hal ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan mustahil pada saat itu. Perubahan hidup Pak Obaja terjadi saat beliau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus serta menerima kepenuhan Roh Kudus. Beliau yang dulunya sangat pemalu dan minder, tiba-tiba diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Sampai-sampai para kerabatnya yang belum percaya Tuhan pun bisa mengakui bahwa Pak Obaja yang sekarang ini bukanlah orang yang mereka kenal sebelumnya. Mereka melihat ada sesuatu dalam hidup Pak Obaja yang mengubahnya menjadi pribadi yang berbeda. Ya, ketika kita menerima kepenuhan Roh Kudus, tidak bisa tidak, jalan cerita dan hidup kita pasti berubah. Roh Kudus yang pertama bekerja menginsyafkan kita akan dosa, dan selanjutnya Dia akan menolong kita melepaskan diri dari setiap keterikatan dosa. Setelah itu, Dia akan memberikan kuasa serta otoritas ilahi dalam hidup kita, sehingga kita bisa dipakainya untuk melakukan pekerjaan besarnya di dunia. Jika saat ini kita tidak yakin tentang bagaimana masa depan kita, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di tahun baru ini, janganlah lakukan hal yang lain. Jangan minta petunjuk kepada ahli-ahli dunia, tetapi mintalah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, itulah titik awal saat Roh Kudus menguasai dan menuntun hidup kita, sehingga jalan dan cerita hidup kita di tahun 2021 ini akan penuh dengan kepastian serta kemenangan. Sudahkah Anda sungguh-sungguh menerima dan mengalami Roh Kudus dalam hidupmu? Hal luar biasa apa saja yang sudah Tuhan kerjakan atasmu saat Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus? Apakah komitmenmu untuk terus hidup dan mengalami kepenuhan Roh Kudus? Tulis dan sharingkan. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk hari demi hari yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami sungguh sangat mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Hanya tuntunan kuasa-Mu yang bisa mengubah hidup kami dari yang bukan apa-apa menjadi lebih berarti. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita menerima kepenuhan Roh Kudus, maka jalan dan cerita hidup kita pasti berubah.